Sebanyak 9 personel kepolisian dari Satbrimob dan anggota Polres Kuningan terlibat dalam pemadaman kebakaran Gunung Ciremai di Kuningan. Hal itu dikatakan Kapolres Kuningan AKBP Willy Adrian saat memberikan keterangan di sela kegiatan di lokasi kebakaran hutan yang masuk wilayah hukum Polsek Pasawahan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Namun ada tambahan personil hingga total menjadi 120 personil. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai yang diketahui semakin meluas itu tetap mendapat perhatian petugas gabungan dalam memadamkan kobaran api. AKBP Willy Andrian mengatakan akses jalan yang sulit menjadi faktor penyebab lambatnya proses pemadaman api. Jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga petugas harus berjalan kaki menuju titik-titik api. Sementara itu, Kepala Balai TNGC, Maman Suharman, mengatakan petugas setempat membuat jalur sekat bakar untuk memutus penyebaran api dari blok karang dinding ke arah Gunung Dulang. Kecepatan dan hembusan angin sempat menyulitkan para personil untuk memadamkan api. Hembusan angin di daerah tersebut berubah-ubah. Hingga Sabtu malam, luas hutan dan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 151 hektar. Sementara untuk blok terdampak api berada di blok Talaga Bogo, Batu Luhur, kemudian Batu Kuda, Batu Buhungan, Tegal Bodas, Jalan Maling, Jakrama, Karang Dinding, dan Jalan Bukit Seribu Bintang. Karhutla terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai pada hari Jumat lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Titik awal api terjadi di kawasan Telaga Bogo, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kencangnya angin dan sulitnya akses menuju lokasi titik api mengakibatkan api merambat ke kawasan hutan lainnya yang ada di TNGC. Baik, Pak Yayat, bisa disampaikan mengenai upaya pemadaman yang dilakukan hingga saat ini di insiden kebakaran karhutla Gunung Ciremai. Ya sampai saat ini kami masih melakukan pemadaman karena masih ada beberapa titik hotspot yang belum bisa kami padamkan. Ada beberapa daerah dan malam ini juga teman-teman dari relawan dan dari Taman Nasional juga masih ada di lokasi pemadaman. Berapa banyak, Pak, yang tergabung dalam personil? Iya. Kalau personil seluruhnya diperkirakan mungkin lebih dari 100. Kalau instansinya banyak, kita dari BPBD, dari Taman Nasional, dari TNI, Polri, dari relawan, masyarakat peduli api, dan dari ODTWA, mengelola objek wisata yang ada di kawasan Gunung Ciremai. Pak, ini kan upaya pemadamkan kan cukup riskan juga, Pak, terkait dengan ISPA ya, Pak. Bagi petugas itu gimana, Pak, antisipasinya, Pak? Antisipasinya pada saat kita melakukan pemadaman memang rekan-rekan kita dibekali masker, pakai masker. Ya juga kita kan ada tekniknya lah. Ketika pemadaman melalui manual darat, kita ada tekniknya. Salah satunya contohnya kita melihat kondisi arah angin, kemana arah angin menuju gitu. Berarti jangan melawan arah angin atau? Betul, kita tidak melawan arah angin. Jadi kalau arah angin ke utara, kita posisinya ada di selatan. Seperti itu. Pak, kemudian untuk yang digendong itu kan airnya, Pak, untuk jet shooter ya. Jet shooter itu, Pak, per orang tuh ataupun per tabung berapa liter itu, Pak? Itu maksimal itu ya kalau penuh itu sampai 30 liter satu jet shooter itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.